Gila. Kalau kata riset dari Padel Pro, per tahun 2026 Jakarta ada 250 pedal court. Lapangan pedal di Jakarta. 250 50. lapangan pedal. Padahal rakyat itu lapangan kecil. Selamat datang di Kim's Talk episode kedua bersama saya Bocem Ahmad. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang menyenangkan dan seru sekali tentunya ya. Ada bintang tamu saya, ada Bang Mario Lawalata dan Elnanda Utomo. Yes, go. Asik. Abang, apa kabar? Sehat? Sehat dong, alhamdulillah, amin. Bisa kenal. Sampai. Lu kecil gue nonton gue. Waduh, terima kasih. Dari dulu lu zaman-zaman apa namanya? Basket. Sebelum basket. Oh, model-modelan. Iya, modelan. Iya. Awal model-modelan, Iya. terus basket. Iya. Apa MTV apa gitu. Sempet nge-host Iya, Iya, host. Nonton Bang, lu living legend lah Bang. Waduh, terima kasih. Amin. Generasi nih Bang, kalau Generasi 26. 9. Aku 26. Gila, 99. Terus 9. Lu udah tanya mulu berkali-kali itu gua. kalau dia nih Bang, emang sekarang ini disebutnya kalau anak sekarang influencer kan. Oke. Iya. Lu emang dikenal kocak aja orang. Iya. Udah lagu gua udah banyak lu ya. Oh iya, musisi. Wah, lu gila lu. Wah, orang musisi gue kasih bilang pelawak. Wah, itu Bang. Oh iya, berapa Iya. sekarang? Udah 13 lagu. 13 lagu ya. Tuh. Sejuta loh. Bagus. Sejuta loh. Satu. Oh, baru bulan By the way, gue sama El nih sebenarnya teman dekat Bang. Oke. Kita punya grup bareng. Ya, Tebak namanya apa? apa? Ebony. Apa tuh? Elnanda Bocem Niko. Iya. Oke, Ananda Bocem Niko. Jadi Oke. selama ini ya gue tahu dia sebagai pelawak aja. Gitu. Iya. Ebony tuh zaman dulu ada klubnya dia. Ya ada. Ebony klub di Hotel Hilton tuh dulu. Awal-awal Ebony tuh sempet gimana ya dia kayak gitu. Iya, nggak enak namanya gitu. Padahal kalau anak-anak tua tahu tuh Ebony. Ebony kan, gitu kayak enak bok. Iya. Nggak enak gitu ya. Mukanya bokep semua lagi ya? Enggak. Sama ada gue lagi. Ada dia. Gue bilang. Tapi Boni kurang pas. Iya. Lebih pas. Oke. Jadi dia tuh emang musisi sebenarnya. Oke. Tapi Solois nih. Oh, mantap. Oke. Tapi jujur lagunya gue belum. Emang belum. Kan baru. Iya bener. 12 lagu. Iya sih gue bingung tuh Berapa anjing. lama lagi? Iya sih. Bang. Ya, sabar bisa. Yang penting kan persisten ya kan. Enggak sebenarnya gue udah Jangan dianginin. Kalau nggak bisa bilang aja. Iya sebenarnya gue Padahal gini Bang, menurut gua dia itu lucu orangnya, sangat lucu. Dia tuh orang yang komedi banget. Cuman lu punya nggak Bang temen yang lu sebenarnya bagus di sini, cuma lu maksain Di sini ya. gitu loh. ya emang gue udah mulai nyerah tuh. Gila nih. Gue udah mulai nggak mau buat lagu lagi nih. Iya. Mulai nyerah. Nanti coba sampai 15 lah. Iya, coba dua lagi lah. Lagi. Iya. Masih ada waktu. Kita coba briefing. Bang Mari kan kemarin penyanyi banyak kan. Banyak. Ya kan, jadi coba Bang ini kira-kira ini masuk apa? Kalau dia bagus. Iya. Iya, bagus lah. Ya nggak apa-apa kalau masih muda, banyakin dulu aja. Nanti datang sendiri yang mana gitu akhirnya. Iya. Mulai. Iya benar. Aja lah gue lama-lama. Oke, nah maksud gue mengundang Abang Dua ini ke sini, Ya. gitu. Gue pengen bahas suatu hal yang jadi fenomena sekarang lah. Gitu. Oke. Itu adalah padel. Padel sih sebenarnya. Padel yang benar. Kalau yang sesuai ininya ngomongnya padel. Padel. Iya. Nah, gue tuh pernah ngeliat lo main Bang pada saat itu. Oke. Gue pernah ngeliat lo main padel waktu itu, dan gue beberapa kali dengar lo sangat amat padel nih sebenarnya. Nah, gue pengen bahas nih padel nih sebenarnya apa sih? Apakah ini olahraga baru kah? Atau ini olahraga yang udah lama cuman baru viral aja sekarang gitu loh? Oke, kalau gue nih ya, lu nanya ke gue, kalau gue tuh gue sangat mengikuti, dan gue ngelihat memang ada beberapa sisi nih, ada banyak banget. Kalau dari gue pribadi, gue orang yang olahraga banget. Dari kecil gue sangat suka olahraga. Jadi gue dulu awalnya gue main sepak bola serius. Gue bis itu gue udah SMP tuh SD kelas 6 gue akhirnya ketemu basket. Nah basket itu gue udah cinta mati deh. Sampai sekarang ini pun gue masih basket. Tapi gue tetap
main volley waktu SMP, gue bulu tangkis, sepak bola juga masih. Nah itu olahraga yang emang gue suka dan gue tahu gue bisa gitu. Dan gue seriusin semuanya. Gue semua tim inti tuh di sekolah itu gue tim inti. Kalau tanding selalu gue di tim itu, di olahraga itu. Tapi gue ada di tim inti itu, terutama basket. Sampai akhirnya gue memilih basket doang itu udah lulus kuliah, udah sampai umur 2, sampai lulus kuliah karena gue waktu kuliah di Melbourne, gue di Australia, gue masih tim sepak bola sama tim basket. Dua-duanya gue jalanin, pertandingan di sana, tandingan gue ikutin dua-duanya. Begitu lulus, begitu udah balik Jakarta, gue basket doang. Udah basket aja gue gila-gilaan, gue seriusin karena emang gue suka banget. Bener-bener sampai ambil pro, semi pro gue main dulu. Jadi ada paling tinggi IBL, bawahnya Kobatama, gue main di Kobatama. Itu keliling kota waktu itu, iya serius banget. Dan gue juara 2009, gue juara. Udah ketemu lah Padel ini. Mereka cerita, ketemu Padel ini gue dikenalin 2023 akhir di Bali. Oh iya. Sama Mario itu kalau tahu sekarang dia nomor 2-nya lah. Zar nomor 1, nomor 2-nya Mario itu. Dia anak basket juga. Gue tahu. Mario itu anak basket. Dulu tim gue sama-sama tim juga. Dulu anak Bostar juga ada. Kan Vando tuh Bostar karena dulu ada anak basket juga gitu. Nah, tapi dia ada basic tennis, makanya dia jago. Tapi waktu itu dia belum tim, belum apa-apa, dia lagi gila-gilanya main. Akhirnya dikenalin lah, gue kayak di Bali kayak apa ya nih, kok lewatin nih seru. Terus dia anak-anak bilang, yuk coba yuk, yaudah coba deh, yuk coba. Terus itu susah banget dapet lapangan. Si Mario itu karena lagi latihan gila-gilaan, dia bilang gue ada lapangan 1 jam. Ini ngantri 3 bulan. Lu harus ambil sekarang gitu. Ayo main, karena gue kasih tahu 1,5 jam, sorry. Ayo, ya udah deh coba. Gue main lah coba, tambah nggak ngerti kan, nggak bisa akhirnya dikasih tahu kaca, dikasih tahu main, terus gue langsung wah seru ya. Ini game enak gitu. Ini seru dan gue yakin gue bisa. Kalau gue seriusin gue bisa. Terus gue bilang oke, nanti kapan gue ke Bali, gue latihan sebulan, gue mau beneran, gue mau serius, gue suka nih. Gue mau gitu, tapi itu hanya omongan karena begitu gue balik Jakarta. Tandingan basket banyak lagi karena kan baru dibuka setelah COVID kan tuh banyak. Akhirnya gue fokus aja, gue lupa tuh sama Padel, udah lupa. Jadi gue setahun gak main. Terus main Mario-nya terus akhirnya udah jadi atlet. Sorry bang, ini tahun berapa tuh? 2023. Berarti udah lumayan ya? Udah, tapi baru pertama kali gue main sekali doang dan abis itu gue setahun gak main. Gitu. Tapi itu gue dikenalin awal ya. Jadi gue udah cobain tuh. Udah. Akhirnya gue baru main 2024. Jadi setahun 2024 Desember, gue inget banget. Teman-teman gue udah pada suka, udah pada ngomongin di Jakarta ada beberapa main. Yuk kita mau main nih, gini-gini. Lu pernah nggak? Gue pernah, gue suka. Gue bilang gitu. Ya udah gue akhirnya gue lagi syuting di Bali waktu itu. Mau bikin kejuaraan antar teman-teman doang, kita doang, grup gitu, Padel, alumni Melbourne kita, namanya anak-anak Libris lah gitu. Habis itu main, akhirnya bikin kejuaraan. Sebelumnya gue latihan private sama Mario sendiri lah. Dia udah jago, dia udah tim, udah karena udah setahun kan. Terus dia bilang, lu sih nggak ikut. Kalau tahu dulu kita bisa main bareng. Iya nyesel gue, ya udah nggak apa-apa lah. Gue latihan, gue balik. Nah dari 2024 Desember itu gue main sampai sekarang gue main terus. Tapi ya on off-nya waktu dari 2024 Desember sampai Februari gue masih on off. Februari lah, dari Februari sampai sekarang gue rutin. Nah kenapa gue suka? Kalau gue pribadi, karena gue emang serius, gue tahu gue bisa. Jadi gue emang serius nih. Jadi gue mau main karena mau ikut pertandingan. Kayak gue bilang, gue main tiap hari. Bisa aja kalau gue mau tiap hari. Cuman gue yang nggak mau karena ya gue tahu kalau gue main buat tanding gitu. Jadi bukan buat FOMO, buat ikut-ikutan. Kalau FOMO gue bisa tiap hari main, sangat bisa, sehari 2 kali juga gue bisa. Banyak sekarang grup Padel, buset deh isi grup gue Padel semua jam segini gue tinggal tiap buka tuh sampai akhirnya gue tinggal ada yang udah 1000 chat, 300 chat gue tinggal karena ya udah. Ya gue tahu maksudnya, tapi gue nggak menyalahkan juga yang FOMO. Kenapa gue nggak menyalahkan? Karena easy to learn, easy to play. Jadi lu nggak punya basic olahraga apapun, lu main Padel seneng aja, seru. Karena gitu, karena gue yang suka olahraga aja gue tahu ini oke, ini seru nih. Ya kalau orang yang nggak bisa pasti lebih seneng karena kalau lu olahraga nih, lu nggak bisa olahraga, misalnya lu disuruh tiba-tiba apa golf deh gitu, lu main ribet susah lah, kena pasti lu capek. Nah udah males lah, karena gue bisa. Nah Padel tuh enggak gitu. Jadi lu main 1 jam, gue yakin 1-2 pukulan ada yang tiba-tiba masuk terus keren, wih happy gitu ya. Gue bisa nih, pengen lagi. Nah jadi gue tahu kenapa se-FOMO itu orang yang, nah jadi ada berapa opsi. Ada yang kayak gue yang emang serius, olahraga suka dan emang buat tanding.
Ada yang FOMO karena easy to learn, ada yang emang buat ngumpul seru-seruan. Nyantai. Iya, buat nyantai ketemu teman-teman. Tapi karena semua teman main ya mau dia ikut. Iya. Gitu. Jadi emang lo harus lihat dari semua angle. Kalau gue ngeliatnya sih dari situnya sih. Iya. Gitu. Kalau lu pribadi? Gue tuh main dari 2025 awal. Oke, baru lah. Baru banget tuh. Iya, Tapi gue aware tentang pedal itu dari 2024. Oke. 2024 akhir tuh gue udah tahu, cuman gue nggak pernah main karena gue mikir ini main apa ya? Ada Iya. kacanya kan agak-agak. Iya aneh. Kecil lah. Benar agak janggal ya olahraga nih. Tempatnya kecil, apa Raketnya juga. raketnya kayak raket nyamuk, Iya, kayak gitu kan. Udah gue coba nih 2025 main. 2000 kok gue suka. Itu bener pertama kali easy to learn, tempat ngumpul. Jadi gue ngerasa pedal ini tuh easy to learn dan gue jadinya gue kebetulan dulu tuh olahraga juga, gue atlet lah, maksudnya gue masuk ke kejuaraan gitu-gitu ya. Jadi ada sih. dulu pas kecil. Oh, pas kecil. Kenapa sih nggak mau musisi dari kecil? Iya. Oke. Iya. Ini berapa sih kok? Lu juga atlet. Iya, atlet. Ya. Ada jiwa-jiwa kompetitif. Nah, teman-teman gue juga ada yang pemain bola. Wah, kompetitif semua nih mainnya. Jadinya makin seru. Jadi teman-teman gue itu teman-teman SMA gue ya, lebih tepatnya. Terus ya udah main. Jadinya kompetitif. Main bareng terus. Jadi, terus baru ikut klub. Gue baru ikut yang ya kayak gitu-gitu. Nah, itulah kalau pedal, kalau gue jujur ya, awal pertama kali tahu pedal. Lu ngatain gue. Ngatain gue. Iya, bukan doang yang bukan. Semua orang. Iya. Pedal nih. Iya. Tiba-tiba boomingnya tuh menurut gue. Memang. Menurut gue. Iya, langsung nggak cepet banget buat gitu. Iya. Dan menurut gue apapun yang naiknya sebegitu kencengnya, turunnya juga akan separah itu menurut gue pada Iya, saat iya. itu. Apaan sih nih pedal nih, lu ngapain sih? Gue ngomelin dia, ngapain sih lu kayak gitu, norak lu semua lu. Olahraga apaan sih? Karena gue ngerasa tuh too much banget. Sampai akhirnya ada Idam. Oh, Idam. Idam. Nah, ya terus dia suka. Dia ngajakin gue pada saat itu. Ikut nih sekali. Dan gue lagi gabut. Jadi gue main itu untuk meledekin karir. Oke. Oke, gue main deh. Gue main Idam. Pada saat itu gue pakai celana bahan. Saking gue apaan sih? Sampah ini Mas. Main nih gue nih. Tak, belum ngerti. Diajarin jadi begini. Tak, nggak bisa. Kena sekali bola bang. Masuk, terus lawan susah ngambil. Iya. Ih, Puas kan. Nah. Iya. apaan nih? Iya. Dia kan Masa nggak bisa lagi? Iya saja. coba lagi. Tak tok. Udah mulai Iya, udah mulai Udah ya. mulai mukulnya kenceng banget kan? Iya. Kalau kenceng banget nggak boleh, cuma langsung out aja. Oh gitu, tok. Tiba-tiba last game-nya abis, gue bete. Iya, bener. Paling tanpa gue sadar orang lapangan sana nggak tunggu. Ini apa sih orang minta nonton? Iya. Lupa. Iya. Dari situ akhirnya gue di situ gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu semuanya ngerasain apa enggak ya. Dari situ besoknya diajakin main tuh akhirnya udah mulai suka. Main ketiga tiba-tiba di cancel karena nggak dapat lapangan. Bete. Sakit hati gue. Iya. Nyari sentul. Iya. Gue melewati masa. Berlebihan mas itu kalau Gue sentuh. berlebihan. Memang. Suka sentuh. Gue berlebihan. Iya, dan nggak cuma lu sebetulnya semua orang gitu kata kebanyakan orang gitu. Nah, pedal gitu ya. Pedal itu segila itu menurut gue. Segila itu. Itu sama Idam kayak, ya udah dapetnya di mana deh? Idam nelfon gue, kalau sentuh lu mau nggak? Ya udah gas deh. Baru mau gue bete. Iya. Akhirnya tapi dapet. Sampai ada momen gue lagi cabut kemana, gue udah bete kan nggak pedal. Dan hari itu hari Minggu gue di rumah. Udahlah gue cabut aja lah ke rumah nyokap gitu jalan-jalan. Gue ke rumah nyokap, gue udah info, gue mau datang. Udah nyampe depan gang, Idam nelfon, jalan ada nih lapangan, muter balik bos. Jadi udah dari situ semua di tas gue tuh ada Peralatan ya selalu ada. selalu standby. Iya. Jadi benar-benar segila itu sampai akhirnya gue terusin lama-lama kan berasa juga pedal kan angkanya. Iya benar. Jadi gue merasa pedal ini adalah olahraga orang kaya. Pada iya. saat itu gue ngerasain seperti itu karena menurut gue harganya lumayan dan nggak semua orang tuh main pedal gitu loh. Nah makanya gue pengen nanya nih bang, emang pedal itu diciptakan untuk kalangan atas kah? Atau karena di Indonesia baru masuk jadi harganya memang begitu? Apa gimana? Kayaknya menurut gua harusnya enggak. Karena gua lupa cerita. Gua tuh sampai ke Barcelona. Tuh. Latihan khusus. Lupa gue. Skip. Lu masih mana? Skip gue. Gue ya. Iya, karena
itu kompetitif gue tuh gila banget gitu. Orang tahu lah kalau gue di basket apa tuh kompetitif gue sangat gila. Dan gue memang segitunya. Kalau emang menurut gue kalau gue tuh orangnya kalau gue pribadi nih kalau gue join turnamen pertandingan yang bener-bener emang ngomongnya gue yang join, gue yang daftar, gue ikut pertandingan ya berarti gue pengennya satu tujuannya menang. Iya. Jadi bukan partisipasi doang kayak ya udah semifinal udah bagus, bagus tuh gue nggak kayak gitu. Iya. Kalau gue mau ikut berarti gue mau menang. Nah kalau mau menang ya lo nggak bisa kucuk-kucuk langsung menang ya, lo latihan lo harus ini. Nah gue tanya sama temen gue waktu itu, ini nih pedal nih dari mana gitu, kayak kok apa aslinya tuh orang apa gitu. Sebenarnya Meksiko kan tahun 69 yang begitu, tapi di Spanyol yang gila banget ya gini-gini. Oh iya Spanyol kota apa? Barcelona. Gue tuh suka banget Barcelona. Tim bolanya, kotanya. Gue sering kesana juga. Gue suka kalau liburan gue suka kesana gitu. Terus wah Barcelona pas banget. Oh gitu, gue nggak tahu kan. Gue bilang oke udah. Gue bener-bener liburan kesana 2 minggu. Gue latihan 5 hari setiap hari private. Sehari ada yang 2 kali. Dan di sana itu, nah kalau ngomongin balik lagi ngomongin mahal atau sebenarnya orang kaya, di sana itu enggak, di sana itu kayak badminton ya. Di sana itu kayak kita badminton, olahraga rakyat. Jadi nggak murah banget. Gue coaching di sana udah private nih, pakai lapangan sama pelatih itu 400.000 apa 500.000 rupiah kalau dirupiahin. Iya, bener ya. Lu di sini latihan apa tuh sepanjang atau yang topnya udah 1,5 juta atau 2-3 kali lipat harganya. Jadi kalau menurut gua sebetulnya kalau ngomongin nanya aslinya harusnya bukan olahraga orang kaya. Tapi karena nyampe sini terus mungkin bikin lapangannya mahal, terus olahraga baru sewa tanah gini-gini akhirnya jadi olahraga mahal di sini gitu, sewa lapangannya mahal gitu. Jadi kalau harusnya sih enggak, dan apalagi tergantung maksudnya ya lu mainnya kalau tiap hari ya iyalah akan mahal. Kalau bayar mulu pasti jatuhnya per bulannya udah bisa berapa juta jadinya gitu. Tapi kalau lu tahu misalnya seminggu sekali 2 kali aja terus mainnya yang patungannya yang nggak yang mahal, nggak harus lapangan yang bagus yang apa, sebenarnya sih ya santai-santai aja. Terus beli raket juga nggak harus yang gila banget yang puluhan juta, bawa Lamborghini atau apa, nggak usah lebay-lebay ya kan. Harusnya bisa gitu, nggak segitunya. Tapi ya tergantung ya, kalau lo ngerasa lo ada duitnya untuk spend bulanan 10 juta buat main atau 5 juta ya terserah lo gitu kan, gitu sih. Soalnya ada yang bilang juga pedal nih sekarang nih kayak golf katanya untuk ngejalin relasi. Bener, itunya bener. Temen gue kemarin ada temen gue namanya Firda, lu mau kemana? Mau lapangan pedal nih, mau pitching, mau klien? Iya. Kok kayak golf? Memang ya udah kayak gitu, udah kayak gitu. Dan yang gue dengar malahan si golf itu terakhir ya, ini kapan ya gue dengar beberapa bulan lalu itu menurun 30-50%. Iya lu. Karena pedal. Karena pedal. Iya sih, mau pindah sih. Pindah semua. Dia. Orang party pun juga. Iya bang, party. Iya party juga. Iya, party juga berkurang katanya. Banyak banget yang income-nya berkurang karena pedal. Karena kan main pagi. Iya. Terus pertandingan Sabtu Minggu. Iya. Dan itu yang anak-anak party semua yang pada ikut pertandingan, kalau nggak cuma nonton yang apa gitu. Jadi mereka pada mendingan nggak usah. Kan temen gue yang party pun jarang yang nggak pasti, jadi milih pedal. Karena besok paginya mereka mau pedal rata-rata gitu. Enggak, mereka ada di pagi mau pedal atau malam itu benar benar weekend iya betul. Gue ke klub atau ke lapangan pedal iya betul. Udah pas biasanya penawarannya badminton, iya atau bola basket. Gue basket aja nggak jarang gue malam minggu, nggak pernah ada karena party pasti. Malam Sabtu gitu nggak ada. Kamu pilihnya pedal selain yang ada, dia kan memang pemukul. Dia tuh. Mau pedal mau mabuk. Pedal gue pedal sambil mabuk. Itu juga ada gitu. Oh iya banyak. Aku bingung. Awalnya aku bingung kenapa di tempat pedal beberapa jual bir. Iya. Gue juga agak bingung tuh. Gue sebelah bir kelapa. Iya. Karena memang banyak jadi bersosialisasi kayak gitu. Jadi benar-benar tempat nongkrong, tempat apa. Makanya di Jakarta juga agak mahal karena mereka bikin tempatnya senyaman mungkin. Ada saunanya. Iya, yang bagus-bagus gitu. Lifestyle. Jadi lifestyle juga, iya. Tapi kalau misalkan kita compare ya,
Mau pedal atau party? Ya pedal. Pedal paling kita habis 200.000, party bisa berapa ratus ribu lebih. Iya. Ya, Cuman pedal salah satunya olahraga yang bisa geser orang dari party. iya sih benar. Benar. Olahraga apa? So far ya. Iya benar. Iya benar. Ada. Benar. Salah satunya olahraga yang bisa geser orang menurut gua. Itu yang buat menurut gua pedal tuh segila itu. Tapi ini loh ngomong-ngomong pedal di Bali ya, gua pernah waktu itu pedal di Bali. Emang ride-nya enak. Oh iya. Oh tempat-tempatnya bagus. Tapi Bagus. dia, gua tuh pedal, gua lupa di nama tempatnya apa. Dia tuh nggak per lapangan nyawainnya, tapi bayarnya per person. Iya per orang. Oh, gitu ya? Iya per orang. Iya benar. Dia pakai Playtomic kan? Iya pakai Atomic. Kalau di sini pakai Atomic. Misalkan Iya. lu mau main pedal nih, udah Iya. 170 misalnya Iya. per jam. Per jam? Iya. Ya. Bukan per sesi. Enggak, dia 1,5 jam bisa. Tapi ya per jam. Pokoknya gue diajarin pertama kali di Bali itu main paddle yang bener itu 1,5 jam berempat. Itu pas, nggak kelamaan, nggak kecepetan. Lalu kalau kita kan di sini 2 jam 10, ya kan 12, iya. Maaf ya kendala main pedal maksud gue ya. Maaf teman-teman. Kalau main pedal tuh masa rame-rame. Memang harusnya Kalau gitu. main sekali, tetap baru panas, tiba-tiba harus tunggu stop 2-3 game gitu, aduh. Capek ya, Pak. Males Capek ya. Kalau game cepet, kalau game yang lama yang Iya, itu, aduh males. pagi. Iya benar. Itulah masalah pedal. Gue biasanya 2 jam itu satu court 6 orang. Pas. Pas. 26 orang. Benar, itu pas. Kali jeda satu game. Itu pas, bener. Kalau mau lebih, oke lah. iya kalau mau lebih ya 2 chord gitu. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya di Bali itu bener gak sih? Katanya tuh kalau kita main padel di Bali, main ya campur lah sama bule-bule. Kadang kalau kita salah-salah tuh suka di... Oh mereka serius itu, Iya. segila itu. Lo kalau ngelihat lapangan di Bali, El, Gue belum pernah. tuh, Gitu ya? badannya badan-badan Badannya jadi lu. kalian semua gitu. Enggak. Iya emang main buka baju ya kan. Buka baju. Iya, wih. Buka baju. Main buka baju. Iya mereka seserius itu. Jadi kalau mereka tuh main jarang banget berenam tuh. Gua ngeliat ya mungkin misalnya ada 10 paling cuma 1 atau 2 yang 6. Berenam gitu ya? Yang lain 4 semua udah. Emang udah 4 main serius. Maksudnya sampai berantem gitu apa? Oh iya nyolot-nyolotan apa iya karena serius itu mereka serius banget jadi lebih jauh lebih serius dibanding Jakarta. Kalau Jakarta kan for Iya, fun, FOMO iya, apa. iya. Di sana enggak. Serius. Jadi kalau lo mau join ya lo cari bikin sendiri. Kalau lo jualin nama orang, kalau dia tahu kayak ini orang nggak serius atau lo baru bisa, mereka pasti bete. Iya bete. Jadi Gitu. lo kalau ke Bali lo baru main 3 kali terus. Saya mau sewa person terus gabung sama orang sih dikebugin lo di atas. Iya, dia pasti bete. Buahnya cepet banget di Bali. Ya karena mereka kan juga udah mulai duluan. Iya sih, Terus duluan. lebih banget. Nggak, cuman maksud gue Tapi- temanya kan itu dia main ya, bukan kejuaraan atau apa. Dan Atau, Oh iya. Bali kan. iya kan, maksudnya Mereka sekompetitif lu itu kenapa soalnya. sampai Iya. gua sama teman gue, bener dong mainnya gimana sih lu kayak gitu-gitu loh. Iya. Beda begitu. Iya, seserius itu. Oh beda parah. Parah. Dia tuh selalu harus melihat kan kalau kita pakai aplikasi. Aplikasi ada nilainya ya. Dia tuh mau capek. Oh ininya. Oh, ya hasil terakhirnya ya. Dia harus lihat tuh. Dia bilang wah gak. Suruh ikut tanding lah kalau gitu. Suruh ikut turnamen lah. Lu udah turnamen? Iya, udah berapa kali. Bronze jatuhnya. Gue bronze sudah sempet kemarin over bronze juara, bronze runner up. Pernah ikutan yang 40 plus runner up juga. Baru itulah. Bedanya apa sih? Berapa kali. Lower bronze, upper bronze, bronze. Ya kak lower bronze lebih agak beginner, udah bisa lah dikit, udah oke. Upper bronze tuh yang udah kalau udah lu juara atau finalis di lower bronze, lu udah nggak boleh main lagi, lu harus naik ke bronze. Sama di bronze juga gitu. Kalau lu udah pernah final atau juara, lu harus main di low silver. Sekarang ada low silver. Oh, untungnya. low silver. Untungnya ada low silver karena kalau silver tuh terlalu jauh kayaknya sama bronze. Yang menentukan lu lower bronze. Biasanya itu setiap turnamen ada jurinya. Oh, Nah, jurinya itu tapi yang udah kompeten lah, dia emang udah sering Tenang. pelatih. anak. Anjing itu mah idol dong. Kan jurinya ya. Iya ada. Mereka ada. Tapi itu pelatih yang udah high level gitu-gitu. Kita punya pedal nggak sih? Iya itu. Atlet negara gitu. Iya si Mario dan Zar itu. Oh itu atlet Indonesia iya. Dia pakai Indonesia. Nanti mereka kan itu baru jadi atlet atau memang Mereka udah ikutan berapa kali FIP namanya kan, kejuaraan dunianya itu FIP. Udah ikutan tapi FIP kita masih levelnya masih bronze itu pun Iya. belum pernah juara atau final aja juga belum, semifinal juga kayak belum.
Sama ini katanya di PON tuh bakal ada pedal. Iya, nanti PON tahun berikutnya 2027 ya, Bapak ya? Ikut dia main baru. Iya, 2027. Ikut yuk. Iya kan kita optimis dulu lah. Bisa lu bisa wakilin Banten. mana ya? Ya, Banten jago-jago. Wah, jangan. Jauh-jauh lah, mungkin Papua atau mana gitu. Lu cari aja yang Kalimantan Utara. iya yang itu. Tapi Kalimantan udah nggak ada lapangan pedal, jadi sudah jago-jago juga. Kan bisa adu lah. Lu cari aja yang mana lah, pedalaman mana. Nggak mungkin itu. Iya, Itu ayo mau. Sulawesi Tenggara mungkin atau apa gitu. Terus kalah warganya dari Harganya juga paling belum nonton. tapi sekarang ada di aplikasi buat nonton tuh video tuh udah ada pertandingan pedal. Oh iya. Udah bisa nonton pedal turnamen di luar negeri. Oh, oke. Oh iya ada iya. Siapa favorit? Atlet favorit. Aduh, gue lupa. Dunia. Nomor 1 nomor 2 tuh. Tapia. Iya. Siapa nah? Tapia. Agustin Tapia, Coelho. Oh, ya. Tulisannya Coelho, bacanya Coelho. Coelho ya. Juan LeBron. Sampai LeBron dia. Gini dulu, main kanan atau kiri? Dulu main posisi kanan atau kiri? Kiri. Gue selalu kiri, Gua kanan. lu selalu kanan. Oke. Kanan. Iya. Lu tau gak beda kiri kanan? Belum. Jangan ngomong gini. Iya. Tunggu aja di mana? Kiri tuh ya. Oh salah malahan. Kalau kita lu harusnya ke kanan dong. Iya. Forehand lu. Oh lu suka backhand lu lebih bagus dari forehand. Oh oke gue suka. Nggak lebih bagus kan backhand. Bagus. Iya. Oh oke. Jadi tandingnya Sadam. Kiri attack, kanan tuh yang enggak attack. Ya lebih defense, lebih pressing gitu. Ring lah. Nah, lu kan berubah berapa kali? Dulu dari awal tahun. Tadi malam gue bermain. anjing. Sadap. Gue seminggu. Lu gak pernah main bareng nih? Iya gimana Gue sih? duluan. Dia Ya bukan, maksud gue sekarang ini atau berapa lah sebulan terakhir. kita main di level. Coba dong, lu main bareng dong, tes. Diakuin. Lu udah punya fix partner bro yang cocok. Siapa tahu lu bisa main berdua. Yuk, jadi Kanan kiri lagi pas, lu kiri dia kanan kan? Gue kanan, dia kiri. Iya. Dia tuh kiri. Main kiri-kiri aja dia nggak. Oh, iya, makin iya, gila iya. tuh. Kiri-kiri. Jangan, gak ngaruh. Tinggal kau itu gak ngaruh. Karena lu Iya, gitu. karena percuma, lu kan nanti mainnya berdua juga. Ngapain lu latihan single court? ini kenapa ada yang nyawa snowcoat ya? Ya kayaknya cuman maksimalin banyak. FPC di Bali juga ada. Kayaknya cuman ya karena ada space aja ya udah deh. Dananya kurang kali. Pembangunan lapangan pedal. Selalu gila. Kalau kata riset dari Pedal Pro, per tahun 2026 Jakarta ada 250 pedal court. Lapangan pedal. Lapangan pedal di Jakarta. 220 50. 250 lapangan pedal. Padahal rakyat itu lapangan kecil. Anjir. Tapi itu bikin nyaman aja kan? Lu Bener. gitu. Kan lu banyak pegawai, banyak semuanya gitu. Kiri. Kalau kita aja. Kiri. Kita kan. Main kanan. Pokoknya main kanan juga. Pas gue ngeser kanan dan gue pindah ke kanan lah. Nah, salah deh nih. Oh enggak, berarti dia emang tergantung partner. Ada yang begitu, ada yang Jadi pindah-pindah. kita main aman aja, main ngikut Oh, aja. enggak ada yang fix. Stay. Ada yang stay. Jadi abis start balik lagi. Iya. Lu Jadi stay. kalau udah level-level itu Iya, lu stay. Bener. Jadi kalau misalkan lu main di kiri, gue di kanan, lu lagi serve di kanan, gue tetap di kanan. Iya, gua tahu. Cuman agak ke tengah, agak Iya, ke gua tengah. tahu. Kenapa? Nih, gue kasih tau dulu nih, agak ke tengah. Kenapa agak ke tengah? Biar bisa motong. Suku itu biar bisa motong bola. Set. Jaraknya tuh sini. Apa? Quick man. Ya ada lag. Udah apa? Belum. Nyewa. Rakyat ngaruh gak sih sama Menurut gua kalau lo udah lumayan ini ngaruh banget. Tapi kalau awal-awal lu sepenanya aja ya. Iya, tapi kalau lo mau udah agak sering sih mendingan lo punya sendiri. Karena raket itu kayak lo sepatu basket kayak gitu. Jadi personality lo. Iya. Lu sukanya yang hard, lu suka yang medium, lu suka yang kontrol, lu suka yang power. Nah, itu tergantung personality orangnya masing-masing. Tipenya ada kontrol, power, sama tactical. Ini lu yang mana ya? Gue nggak tahu sih kalau gitu. Gue nggak tahu kalau Lu nggak tahu dia nih kalau lu dibilangnya jelas banget. Pedal lu gua akuin sampai ke Barcelona. Di pedal kan dia. Kayak sama ucap tuh. Lu sono. Alasan main pedal. Maksudnya kalau main pedal
Gua habis nongkrong nih ke lapangan pedal, ngapain lu ke lapangan pedal numpang mandi? Bego. Kan konsekuensi itu. Numpang mandi 2 jam lagi. Iya kan? Duduk-duduk ya, lihat-lihat ya. Kalau sering itu, tapi kalau hari itu lagi nggak mandi, jangan lagi nggak main jangan numpang mandi. Tapi emang gue akuin ya, cewek-cewek di pedal sih nggak udah gitu. Mereka itu rata-rata ya, kalau udah pakai baju, kan bajunya baju tenis kan, Iya. itu naik kayak 10-20% lah ya. Iya. Begitu ganti kadang-kadang masih biasa kayak, ya bagusan lu pakai baju pedal kayak gini gitu. Tapi kalau udah headband alu, Wah, bener-bener ya kan, rok kan pendek-pendek ya kan. pas pakai Iya. pedal tuh Jadi hobi jual naik kan. naik gitu. Iya benar. Tapi cewek pedal tuh, Gue juga bingung sih. tapi kalau udah benar-benar pakai rok gitu. Tapi lo juga pas zaman lo pakai rok sih gue tahu. Ayo itu Desember itu pakai main. Karena ada best dress gue menang. Ya benar. Iya. Pakai rok Iya, itu dia kayak apa ya best dress yang best gue? Oh iya gue bilang apa gue. Udah ada ya, lu tenang aja gue udah apa udah diem aja. Gue beliin rok. Sumpah ya, sumpah. Enggak. Tapi enggak beneran. Itu nyaman banget. Oh serius? Asli nyaman banget. Rok tuh kan nggak langsung kancut kan langsung. Enggak ada bicycle pants ya di dalam. Iya, Tapi nyaman udah gitu kan ada naruh boga tuh. Naruh boga, Nah itu naruh boga tuh enggak gerak sama sekali tuh boga stay gitu. Kalau Jadi kita gua masih ini kan. kalau kantong kan masih kadang-kadang goyang-goyang, maka kalau kantongnya ada yang kecil kan suka jatuh, lagi lompat gitu, boganya keluar kantong. Ini nyaman bener-bener stay, dia stay bener-bener. Wah, gue sampai kalau bisa gue pakai lagi nih. Wah, Asli nyaman banget sih. Aneh. Aneh ya. Enggak. oh jadi itu waktu itu buat turnamen West Coast tuh. Iyalah, cuma iseng-iseng. Tapi lo pakai main tuh bang. Gue pakai main, emang selama pertandingan gue main nih. Tadi lo main Sampai apa? final itu gue kalah, gue peringkat 2. Oh tetap pakai rok itu dua sih. Peringkat Gue pernah 2. turnamen kemarin. Iya, Terus? Gue pengen temen aja. Iya. Gue gak suka banget sama dia. Terus lu turnamen apa? Gue FESMI kemarin sama Federasi Musisi gitu lah. Oh oke, jadi sesama musisi. Gue juara 4. Bukan, juara tuh 1. Enggak, bukan. 4 tuh peringkat. Iya, peringkat 4. Iya. Gue peringkat 4, beda 1 poin sama peringkat 3. Oh. Siapa yang dulu satu? Niji. Giring nih Ji. Bukan. Klubnya. Si Randi emang main mulu tuh. Iya. Itu jago ya dia. Iya dia nggak tahu, gue ngeliat Instagram kan gue follow sama dia, jadi dia yang main mulu. Sama Ray Tobing. Sama Ray. Lu sama? Gua sama ada. Pokoknya tim Ini gua. fix kan? Fix, Fix, tapi oh, harus jadi tim. Oke. Jadi tim gua. Tim Oh Niji, berapa itu? Tim Geisha. Berapa kategori? Satu tim maksudnya gamenya kan mix cowok gitu kan? Wah, nggak ada. Langsung semuanya. Oh jadi bener-bener. oh nih, ngerti. gua terus mau cowok-cowok. Iya Cowok-cewek. Oh jadi udah main aja Iya, diadu. Oke. Satu Niji 2 aja? High five. Oh, high Kalau five. nggak salah ya, kalau tidak salah high Febri. five. Bukan Febrinya. Si itu dong siapa? Ilham. Ya. Ilham ya. Sama Mas Ryan. Terus juara 3. Pedalnya ame sekarang ya. Oh semuanya mau. iya, semua berbeda ya? Semua. Bang. Kayak 90% itu kan gue bilang. Karena easy tuh kan banget. Jadi karena itu dan abis itu gini, apalagi zaman sekarang semua pakai jam-jam. Iya, Garmin. Oh iya tuh kenapa orang kalau main pedal sebelum nah. Gini dulu bang. Lu tahu nggak? Lu tahu mereka itu kan semua pakai itu kan ngeliat kalori kebakar berapa Oh, iya, hari gini-gini. Nah, pedal itu lu main sejam atau 1,5 jam kalau lu mainnya intens gitu-gitu. Itu gila kebakarnya. Gue sih kalau gue dan teman-teman gue main karena kita main serius banget gitu. Setiap main 2 jam lah ya. Itu udah 1.500 kalori. Pasti. Itu pasti. Jadi bisa lebih. Ya, jadi mereka tuh pasti seneng. Jadi kayak, oh ternyata gue main gini-gini, gue nggak capek-capek amat, tapi gue ngebakar 1.800. Coba lo ke gym. Iya, bener. Udah susah capek, kayak udah berat gini-gini pas lihat, iya gope. Tolol lagi, iya bener. Jangan nyenggol-nyenggol. Gimana main tolol? Kalau main pedal nggak tolol kan bang. Iya coba tanya, kalau pedal tolol nggak gitu. Kan orang kaya, dia kan orang kaya. Orang kaya tapi nggak ada orang titik tolol. Karena takutnya orang pedal nggak ada tolol di pedal ya. Gue bingung nih. Iya. Makanya gue masih sempat lihat bang, saking semua orang main pedal. Bahasa gue semua orang ya, Iya. semua orang main pedal. Kenapa kan tuh sampai ada calo? Oh iya, itu yang gue sebel sih. Semi B2B jadi Sebenarnya gue di situ sih dengan reclub itu Gue ya. sekarang udah nggak reclub kok. Gue nggak pernah reclub, nggak pernah gue. Dan gue tidak pernah main sama reclub ya, karena gue aduh takut nggak enak karena gue baru bisa main atau gitu. Iya. Tapi lama-lama kok jual lapangan terus nih orang. Kan notisnya masih nyala kan.
jual nih gitu. Iya, selalu. Apa? Terus ada yang nipu, ada yang apa. Banyak yang nipu, kejadian banyak banget. Iya. Jadi dia cuma bohong, orang udah transfer, habis itu dia hilang. Kalau gue pemain reclub. Jadi gue kadang kalau misalkan gue nggak ada teman-teman yang mau main, gue ikut reclub. Gue ikut reclub, iya. Ikut reclub. Ya banyak teman-teman gue gitu juga banyak. Nggak tahu nih ya, ini katanya nih ada satu daerah di mana tuh daerah itu kompetitif banget. Real man choice. Jadi itu daerah emang isinya terkenal orangnya kompetitif semua. Daerah tuh maksudnya apa nih? Ada satu daerah lah nggak bisa disebutin. Sebut aja udah. Tahu gak Jakarta mana gitu aja. Jakarta Barat. Oh Barat, oke. Iya. Kan kayak gitu kan. Iya. Kompetitif gitu isinya. Iya. Tapi gue belum pernah nyoba. Tapi dia bukan reclub. Bukan reclub. Oh, tapi kompetitif aja. Kompetitif. Oke. Gue emang jiwanya orang-orangnya tuh udah kompetitif. Iya. Teman-teman gue ya. Iya. Cuman kalau di Jaksel itu beda lagi tuh mainnya serius, tapi kalau misalkan temannya salah aman bro. Iya. Santai. Supportive. Sebetulnya makanya kalau ya nggak tahu gue nih dari point of view gue main pedal kan, pedal itu berdua ya. Iya. Jadi kalau menurut gue kalau lu mau kompetitif reclub harusnya lu bikin fixed partner. Iya, bener sih. Jadi emang orang yang mau datang udah bawa partner, jadi ya lu mau menang ya di situ karena kan lu udah pilih orang yang lu mau datengin. Cuman selagi lu main americano ngomong ya, selagi lu diputer ganti pasangan, lu nggak bisa kompetitif itu. Iya. Karena iya karena lu nggak bisa jago sendiri main pedal. Partner lu juga harus bagus ya. Kalau lu tiba-tiba dapet yang jelek, terus dia jelek ya lu nggak bisa apa-apa. Iya mau ngapain? Ya ngapain lu main americano maksud gua? Gunain lu usah marah kayak bego gini ya. Mainnya americano. Iya, Ya udah iya. Jadi kalau lu mau ya lu fix partner gitu. Itu gua nggak sukanya. Gua nggak pernah ikut reclub karena itu. Karena kalau gua main terus nanti lu nyolot atau enggak misalnya gua dapet juga misalnya gue pengen serius dapat partner yang nggak bagus, gue juga mungkin nggak seneng, tapi ya resiko kan. Iya, makanya gue nggak pernah ikut. Jadi gue mendingan gue tahu ada tempat yang bagus, gue cari fix partner, gue bilang gue boleh ikutan nggak main gini gitu. Itu tuh lebih jelas gitu. Ya udah kalah gitu. Iya sih. Gue mau tanya ini ya bang, menurut kalian umur hype pedal kalau long last lah. Iya. Ya, umur pedal di Indonesia ini akan gimana jauh hype-nya. Kayak bahas maksud gue gini. Belum dalam beberapa waktu kemarin gue lihat teman-teman gue influencer artis semua golf. Semua main golf. Tiba-tiba udah biasa aja. Tetap main golf tapi tinggal beberapa orang. Tenis, semua main tenis turun. Apakah pedal ini akan begitu juga gitu loh? Nanti ntar bikin turnamen antar artis, makin naik, abis itu udah selesai gitu. Atau enggak ya? Memang ini olahraga yang akan jadi kayak sepak bola, kayak mini soccer yang tiap hari tuh ada aja yang main gitu loh. Kalau gue ada dua jawaban dari gue ya. Yang pertama, ini game tuh easy to learn. Betul. Jadi beginner pasti bakal datang terus. Yang kedua, Indonesia itu terkenal dengan olahraga raket. Oke. Badminton, tenis, dan pedal nih sekarang, ya kan? Jadi menurut gue kalau misalkan FOMO-FOMOan 3 tahun, 2 tahun, tahun depan ini enggak sih, menurut gue bakal panjang sih. Karena pun sekarang bisa dibilang semua orang main pedal. Ini kan di circle lu, lihat dari story lu. Lu coba lihat di Purworejo atau di mana belum main gitu. Belum nyampe sana. Belum nyampe sana. Mungkin. Cuma nggak tahu ya. Cuman kan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa main, yang belum bisa main. Dan menurut gua akan ke situ gitu loh. Iya. Kalau gue sama adalah kalau menurut gue ini akan panjang. Kalau orang selalu banyak ya, ini kan udah pertanyaan sering banget ditanya dan mereka nanya ke gue tuh karena mereka tahu gue segila banget olahraga dan kenapa segila itu gue sampai ke Barcelona, gue sampai serius itu. Gue bilang karena emang ini kalau gue pribadi kan gue suka, terus gue memang kompetitif, gue mau serius. Tapi kalau ngomongin panjang, menurut gue ini minimum 10 tahun lah. Oh lama. Minimum ya, itu menurut gue itu. Dan memang belum dibuka di kota-kota lain yang kota-kota kecil yang lainnya. Udah ada beberapa kok, gue udah tahu ada di kayak apa Cikarang tuh? juga ada kan? Iya, maksudnya enggak ada di Jawa Timur mana, terus Kalimantan juga udah ada yang buka mana gitu. Pokoknya udah beberapa udah ada Medan udah buka. Gitu-gitu dan itu ramai semuanya. Itu ramai terus sama kayak di sini yang ngantri-ngantri juga. Dan
walaupun nih kayak di Jakarta nih dibuka lapangan banyak banget, tetap aja gue yakin yang menunggu itu sama yang main sekarang tuh masih sama banyak ya. Jadi dibuka berapapun pasti penuh lagi, pasti lagi, dan umurnya juga panjang kayak. Maksudnya umur yang main. Jadi anak-anak umur sekarang udah ada tuh rakyat anak kecil, udah ada di sekolah anak kecil. Jadi anak umur mungkin berapa ya? 8 tahun, 7, 8 tahun. Iya, udah coaching. Bayangin dia bisa main kayak gue sekarang udah 45 tahun. Masih main serius ini. Kalau mereka bisa panjang itu berarti kan dia akan panjang banget, akan lama banget. Dan sekarang yang umuran gue anak yang udah 50 yang segala macam juga pada masih main, 60 juga masih pada main. Jadi ya menurut gue bakal akan panjang banget sih olahraga ini. Ya. Karena awal main coaching nggak? Coaching. Nah, gue coaching karena gue nggak pernah olahraga raket. Itu dia, gue nggak pernah olahraga raket. Jadi gue nggak pernah tenis, nggak ada basic tenis. Karena rata-rata yang udah ada basic tenis sudah gampang kan, fundamental. Jadi gue bilang, kalau gue mau bisa gue harus coaching nih. Jadi gue coaching bener-bener dari awal, cara mukul, megang raket aja masih salah awalnya gitu. Nah, tapi Bang, tadi kan lu bilang kalau udah ada basic tenis lebih gampang kan? Iya. Nah, gue pernah dengar juga ada yang bilang, gue pernah lihat ada orang lain nih, mainnya tuh kenceng banget. Iya, tenis banget ya. Langsung, basic tenisnya susah. Jadi gue bingung nih sebenarnya kalau ada basic tenis itu memudahkan apa bikin lo kegok sebenarnya? Memudahkan dalam memukul dan megang raket. Gue udah punya, gue udah punya cara basic mukul forehand, backhand. Kan itu kan itu basic tenis. Tapi cara bermain pedal dengan tenis memang berbeda dengan si kaca. Slice-nya juga beda gitu. Kalau si tenis banyak top spin, di sini top spin dikit sekali. Malah iya dong, malah top spin tuh dikit kan. Nggak banyak tuh top spin, paling ya lu selama game paling 5 kali lu top spin atau 10 kali maksimum. Tenis kan hampir top spin semua gitu. Jadi itu aja. Jadi tapi lu udah bisa tahu cara mukul basic backhand dan forehand, udah enak. Smash tenis juga mirip-mirip, walaupun nggak ada kick smash, tapi ya lu bisa nyemes lah gitu. Lihat bola kita yang awal-awal gue nyemes, buset kecepetan, begitu dapat kencang gua langsung ke kaca. Gimana sih tuh kencang banget sekuat tenaga, kenet. Nyemes kok beda ya gitu. Nah jadi baru harus ini lagi latihan lagi. Tapi itu di tenis sudah ada semua basic itu yang mempergampang. Akhirnya mereka harus adjust cara bermain pedal. Itu baru itu doang cara bermainnya. Lo nggak latihan? Enggak. Cuman gue kasih tau lu aja nih, kalau misalkan pukulan tuh ada namanya Vibora. Iya. Ban BH. Tahu. Berarti lu belum bisa kayak ini. Iya. Elnanda the slice. Belum bisa ini dong. Belum nih. Mesti ada bukan mau sombong. Yang kita kayak Spiderman. Ke kaca. Jadi ada namanya Bahada. Lu tau Bahada nggak? Ada. Bahada itu lu macam Bahada udah sombong dia tahu Bahada. Jadi Bahada itu yang buka ke kaca, habis itu pukul smash dari belakang. Lompat. Nggak usah pakai lompat. Itu levelnya beda. Kalau pakai lompat levelnya beda. Itu namanya Bahada ya? Itu Bahada. Itu Bahada. Gue pernah kayak gitu ya. Iya, itu Bahada. Kalau yang kakinya sampai naik, Bang. Nah, sampai lompat sampai semua Bahada itu levelnya beda itu. Itu udah terlalu tinggi levelnya. Lu bisa nggak? Itu ada sepatu ini, sepatu khususnya ya, ada? Nggak ada, biasa. Tapi itu aja orang tertentu. Bisa nggak yang naik kaki ini? Wah, ada coba ditayangin. Oh iya, ada nanti Instagram gue dong. Iya. Ya, sebulan lagi lah. Itu berapa lama Bang latihannya, Bang? Enggak sih, itu timing sih. Timing. Itu sebenarnya lu bisa. Sebenarnya siapa aja bisa, cuman timingnya itu nggak bisa dipelajarin. Itu harus sendiri. Nah, ini itu baca bola. Oh iya, baca bola. Iya, atlet tenis tuh jago baca bola. Karena bola ke belakang dia malah keluar. Iya. Baca bola. Nah, baca bola tuh yang nggak bisa diajarin. Itu lo harus sendiri. Lo harus banyak latihan. Banyak baca ancang-ancang. Baca bola. Misalkan masalah kayak gini, dia udah lari keluar, tapi dia udah dari sini udah lari keluar. Iya. Lawan kita itu karena bola ya? Iya dong. Karena bukan yang lari keluar kan satu doang, biasa satu di dalam. Karena ini udah strategi. Kalau bolanya pelan yang di dalam yang ambil, kalau bolanya kencang yang di luar gitu. Tapi itu tuh speed bolanya juga yang di luar kan tetap harus tahu. Benar. Jadi baca speed bola itu juga ngaruh gitu. Nah itu susah tuh. Pertanyaan yang netizen tuh kayak mungkin banyak yang pengen tahu, Bang. Kalau kita main pedal, kita mukul kaca kekencengan atau enggak kita nginjek kaca gitu, coba kayak cah nih, Bang. Yang ganti siapa? Yang ganti siapa? Ya owner. Oh, aman kita. Iya lah, sangat aman. Kualitas itu mah malahan itu bisa kaya anjing, bisa kaya nggak. Tapi maksudnya itu nggak boleh pecah.
Harusnya. Harusnya nggak boleh. Berarti kalau kita mau mecahkan kaca di pedal, kita nggak di Enggak, kalau lu mukul pakai raket ke kaca Oh, enggak. itu Kita- iya. kalau Tapi gitu lu kita- nabrak kan, lu nabrak atau kayak gua lompat juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu boleh karena lompat, kalau gua kemarin lompat maksudnya itu emang gua tahu boleh ke atas, gua pengen lompat, tapi sebenarnya lompat itu kadang-kadang diperluin. Lu mau lompat ke fence, ke pagar atau ke kaca karena kadang-kadang boleh ketinggian, tinggi. Iya. Kalau lu emang bisa lompat, lu ambil. Karena emang itu bisa, emang boleh gitu. Emang bukannya tandanya langsung diskualifikasi atau nggak boleh. Atau lu mukul, lu off balance, lu nabrak kaca, jeder. Iya, itu Ya, takut kaca tau. itu, ya tapi kalau pecah itu salah. Berarti kualitinya nggak bagus. Karena itu diciptakan buat ditabrak. Oke. Oh, dan dia harus ganti rugi kan gua tentang Iya, serpian kaca. Dia itu benar. Iya. Lu pernah kena? Nggak takutnya kalau misalnya kejadian. Oh iya lah. Besok gua mau loncat-loncat yang itu tuh. Iya, lu walaupun nggak kena. Besok langsung. Kalaupun lu nggak kena, lu nggak kena sentihan atau Bandaha Soekarno. Nah, itu namanya apa tuh? Bang? Bahada. Bajada tulisannya. Bajada tuh. Bahada bacanya. Bacanya Bahada terus Iya. Bajada. Bandeha kan. Bandeha. Tulisannya kan Bandeja juga. Iya. Nah, itu namanya tuh Bang yang kaki naik. Nggak ada itu, nggak ada namanya. Sebenarnya itu Bahada tapi sambil lompat aja. Spider-Man. Cuman orang ngomongnya Spider-Man. Iya, suka disebut. Spider-Man. Cuman masalahnya yang gue lakukan itu, yang gila ya adalah itu championship point. Jadi di final skornya 40-30. Gue ngakuin itu das masuk dan menang. Juara 1. Oke. Itu yang terlalu gila. Maksudnya yang gue juga kayak gue gila banget sih ngakuin itu sih. Karena itu kalau itu nggak masuk, golden point kan langsung golden kan, nggak ada itu. Golden point kan bisa anyone can. Iya, hoki. Iya lah, jadi itu bener-bener harus 99% gue harus yakin. Ada videonya? Ada videonya, ada di Instagram gue ada. Ada. Gue taruh 8 pedal, gue tontonin. Oh gitu. Jadi itu yang itu yang gilanya tuh championship point-nya itu tuh yang yang ininya. Kualitas lapangan di Jakarta, Bang. Menurut lo kita rata-rata kualitas lapangannya udah oke belum? Udah, sangat udah. Udah ya? Sangat. Ada nggak yang lapangan yang oh ini paling cakep nih? Ya menurut gua Pedal Pro Milos itu sih secara quality lapangan, ngomongin lapangan aja ya, bukan kayak surrounding, suasana gitu-gitu ya. Lapangan itu udah oke. Dan rata-rata juga iya, Pedal Pro juga. Terus si Barat juga udah bagus-bagus. Besti gue Anwa juga bagus. Iya, best. Pokoknya rata-rata sih udah quality lapangan sih udah oke. Cuman memang yang membedakan kan itu Ambience ya. ambience, terus community area, Iya. gitu-gitunya tuh ngaruh. Bali lebih Ya mahal. Bali kan, ya tapi kan Bali kan ada dapat view, Iya. dapat Cuman kolam mahal renang, Bali. ada view sawah. Gue lebih ngeliatinnya tuh ceiling. Ceiling juga ngaruh, ceiling ngaruh. Ya, kalau di sini ada beberapa ceiling yang masih pendek, masih nggak secara normal gitu kan. Harusnya kan enak, karena kan orang ngelok. Pedal kan boleh sebebas-bebasnya kan? Harusnya iya Pukulan tinggi. itu namanya lo. Nah, ini muter gue. Orang hal. Iya gitu. Apa yang namanya? Lop. Lo. Lu emang ada textbooknya belajarnya? atau Bukan, gimana? karena emang gue ngikutin. Gue pelajarin kalau gue satu ini dalam. Gue Lop, Bandeha, Sahabat. Apa tadi? Bahada, Vibora, Lu udah Cikita, Iya. Cikita. Cikita nggak tahu. Ya gimana? Lu harus tahu dong. Kita mau deh. Medi. Cikita tuh kalau gue mukul pelan ke net. yang masuk Ke kalau net. Jadi gue mukulnya pelan. Jadi yang turun di bawah net itu langsung depan. kalau lo serve Ke depan. jadi diulang jadi 3 Coba diulang-ulang. Dari belakang tapi dia ke depan net. Iya. Tapi gue mukulnya dari belakang. Kayak, nah kalau di bulu tangkis ngomongnya drop shot. Kalau di pedal ngomongnya Cikita. Kalau di pedal Cikita. Gue cuma ngulang. Anjing. Cuma ngulang Hah? nggak? Pedal kita. Kita mau bahas. Nah, lu kan udah bagus nih, textbook tentang pedalnya. Bang Mario udah oke lah tentang prakteknya, udah bisa buka coaching lah. Anjir. Ada yang pengen nih bikin event pedal nih bareng Kim. Ayo. Bener ya? Gue mau buka lapangan, mau bikin lapangan. Udah di lapangan Bang Mario event pertama Ayo. pedal. Bener ya? Awas loh, bener. Kita kolaborasi Ayo. Kim dan Bang Mario. Doain mudah-mudahan November gue jadi lapangannya. Oh, jadi menyiapin. Jadi kita bikin antar influencer aja, Bang. Bisa. Bikin antar influencer.
Pedal. Iya pedal. Nanti bisa. Nih ya. Itu dia. Gue kasih bahan. Lu Sadam. Kita bahan gue pelajarin. Kita baru. Nanti gue coba ngobrol bang ya kayak. Soalnya Kim kan memang nih kan kayak kita skincare cowok Iya. muda gitu loh. Kita pas dong. membuka opportunity banyak Iya. banget buat ke komunitas dan kayak kemarin kan kita sempat Arhan, terus kita ke Torik, terus kemarin kita ke sama Green Boys. Iya, iya, Nah iya. sekarang kan pedal lagi naik nih. Kim mau ikut the trend karena Oh, iya, bagus gimana dong. ada tren yang bisa Kim yang positif, Kim pasti support. Oke. Pas banget kita menghadirkan Bang Mario dan Elnanda Iya, untuk iya. kita bahas pedal dan kita bergerak untuk Kim coba support pedal juga. Oke, sip. Nah, Berarti nanti kita main. main kita. Gue langsung semifinal boleh nggak? Nggak bisa. Lu baru tahu Bahada. Lu baru tahu Bahada. Lu MC aja udah gitu. Yang main yang main dia Davina Karamon. Sama lu. Ya jadi madut kan. Jadi badut. Tapi nggak apa-apa ya. Lucunya dikit ya ntar. Kalah nggak apa-apa yang penting lucu. Oke. Nih, last question sebelum kita tutup podcast ini. Tips buat yang baru mau coba pedal dari abang-abang ini. Waduh, yang pasti kalau gue sih lebih tahu jaga badan. Jadi kalau emang lagi capek, lu lagi ini jangan maksain. Terus juga ya outfit juga harus bener gitu. Jadi maksudnya jangan pakai sepatu asal-asalan, sepatu jogging atau sepatu yang bahan. Iya. Jadi kayak ya sepatu kalau bisa emang yang buat olahraga, terutama kalau bisa yang buat tenis atau kayaknya ya ada sepatu basket lo juga bisa tapi jogging mungkin tapi yang ya maksudnya yang proper lah gitu. Kadang-kadang soalnya gue ngeliat juga ada sepatu jalan cuman masalah pakai karena pikir-pikir gampang main pukulan. Ya gue sih lebih ke jangan sampai ada kejadian yang ngebuat jadi padel ini jadi wah kan bahaya main padel tuh ternyata nggak nah gitu. Jadi sebelum itu terjadi kitanya yang ngejaga gitu. Jadi kalau gue sih itu aja dan ya kalau emang mau serius coaching sih harus sih. Iya, bener. Menurut gue coaching tuh sangat harus karena kalau nggak ya takutnya lu stuck di situ-situ aja mainnya. Gitu. Iya. Dari gue stretching. Ya, Penting, pemanasan penting. Temen-temen gue udah banyak yang dislok, Iya. robek. Tenis elbow, Iya, apa ya. sekarang karena pedal naik, fisioterapi Iya naik. Bener. Tapi ya bener. Iya. Iya, iya. itu karena yang lo bilang tadi kurangnya pemanasan. Iya memang karena Itu kayak main karena doang. berpikir lu datang lu main gampang kan. Jadi nggak usah stretching lah, nggak usah ini biasa aja gitu. Ya, Temen gue udah banyak banget yang sobek, yang dislok karena awalnya pasti selalu karena smash nggak kena. Iya karena kencengan Iya, kencengan, smash ya. nggak kena, Iya. udah tuh sobek, dislok, udah pokoknya intinya stretching, cooling down semuanya deh. Iya. Menurut gue, Oke. jangan terlalu diforsir juga. Siap. Terima kasih Bang Mario. Sama-sama, thank you. Oke, terima kasih info-infonya dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Peace out, man. Oh gitu. Tempat yang paling butuh parkir mobil tuh pedal karena main banyak. Semua bawa mobil masing-masing. Iya benar. Dan itu jadi masalah. Masalah Jadi orang jadi compare. Bagiannya susah, males, parkirnya susah. Iya, Jadi dia benar. ke tempat Ya di PIPC ya. benar. DPC tuh ROC sini nih. ROC Fatmawati tuh. 3.000 bukannya bisa 5 bang? 5 teman itu lah. Parkir kecil. Komunitasnya kecil banget. Komunitasnya cuma segini kali. Oh gitu Ya lu kalau 5-5 full court, lu duduk samping-sampingan sama orang. Satu lapangan ada yang mungkin 8 orang gitu.